Perkenalkan, nama saya Faisal, nomor 29 kelas SMP 1. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai pengadaan pegawai. Nah, pegawai adalah kegiatan untuk mengisi informasi yang diberikan oleh suatu organisasi atau instansi. Pengadaan pegawai bisa dilakukan untuk mengisi informasi di instansi pemerintah atau perusahaan. Nah, dari itu dapat kita ketahui bahwasanya pengadaan dapat dibagi menjadi dua, yakni pengadaan PNS dan juga pengadaan pegawai swasta. Nah, pengadaan PNS, pegawai negeri sipil yang bisa disebut dengan PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat dan ditentukan diangkat dan memiliki NIP dan serta memiliki mandat tugas untuk mengabdi pada masyarakat dan disebut sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Nah, bagaimana tahapan dalam pengadaan PNS? Yang pertama ada tahapan persiapan dan pengangkatan CPNS. Pada tahap ini, tim pengadaan CPNS menyiapkan beberapa hal yang dibutuhkan seperti materi soal ujian, mengadakan soal ujian, menyiapkan soal ujian melalui program aplikasi komputer dan melakukan pengolahan dan mengeluarkan hasil dari LJK atau lembar jawaban komputer. Nah, selanjutnya juga ada pengumuman, yakni adalah mengumumkan kebutuhan calon pekerja negeri sipil melalui media massa yang dilaksanakan setidaknya 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Nah, selanjutnya ada persyaratan. Untuk dapat menjadi pegawai negeri sipil ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah tidak berpendudukan sebagai calon pegawai atau negeri sipil dan juga merupakan mempunyai pendidikan dan keahlian yang diperlukan, berlakuan baik, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, bersedia melepaskan diri dari jabatan atau pengurus partai politik, serta merupakan warga negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, tidak pernah dihukum tidak pernah dipenjara, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat, dan syarat lain ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada pelamaran. Terdapat hal yang dibutuhkan dalam proses pelamaran PNS. Di antaranya adalah, yang pertama adalah pelamaran ditulis dengan menuliskan dengan tangan sendiri. Selanjutnya juga melampirkan beberapa dokumen seperti fotokopi ijazah, kartu tanda pencari kerja, dan juga foto menurut ukuran dan jumlah yang telah ditentukan. Selanjutnya ada penyaringan. Adapun yang harus diperhatikan dalam proses penyaringan PNS, di antara lain adalah yang pertama adalah pemeriksaan administrasi. Ini adalah memeriksa setiap berkas lamaran yang diterima. Yang kedua adalah materi ujian seperti tes kompetensi, psikotes, dan juga ujian lainnya. Nah, lanjut bagaimana pengumuman pelamaran yang diterima. Nah, bagi calon pelamar yang telah diterima harus melampirkan beberapa berkas seperti tetap pada materi yang mengenai pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil. Pejabat pembina kepegawaian menyampaikan daftar pelamar yang lulus ujian penyaringan kepada Kepala BKN untuk memperoleh NIP. Kepala BKN menetapkan NIP bagi pelamar yang telah memenuhi syarat sebagai dasar pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Dan selanjutnya ada golongan ruang. Terdapat golongan ruang sebagai dasar pengkajian pertama ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tertera pada materi. Selanjutnya ada STTP yang diperoleh di luar negeri. Itu ijazah yang diperoleh dari pengurus perguruan tinggi di Indonesia hanya bisa dihargai jika telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan perguruan tinggi negeri di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri di bidang pendidikan nasional. Selanjutnya juga mengenai penghasilan. Untuk calon pegawai negeri sipil yang pada saat ini pada pengangkatannya telah mempunyai pengalaman atau masa kerja dapat diperuntukkan untuk penetapan gaji pokok sebagaimana berikut. Yakni adalah masa kerja bertugas di instansi pemerintahan dihitung penuh dan penetapan gaji pokok. Selanjutnya yang kedua adalah masa kerja sebagai pegawai tidak tetap atau PTT, dan yang ketiga adalah masa kerja sebagai pegawai atau karyawan dari perusahaan swasta yang berbadan hukum. Selanjutnya ada masa percobaan. Ini adalah untuk setiap bagi calon pegawai negeri sipil diwajibkan menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya selama 2 tahun dan paling lama 2 tahun. Dan pegawai negeri sipil yang telah menjalani masa percobaan dinyatakan cakap, maka akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil, dan calon pegawai negeri sipil yang tidak cakap maka diberhentikan dengan formal sebagai calon pegawai negeri sipil. Kita akan lanjut ke pegawai non pemerintah atau swasta, yakni adalah orang-orang atau karyawan yang menjalankan pekerjaan dalam satu organisasi swasta itu mencapai suatu tujuan tertentu serta mendapatkan gaji dan tunjangan. Terdapat beberapa macam pegawai swasta, diantaranya adalah yang pertama staff, yaitu tenaga ahli yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Yang kedua ada worker atau pegawai karyawan yang langsung digerakkan oleh manajer dalam melaksanakan pekerjaan kantor sehari-hari. Yang ketiga ada administrator, yaitu orang-orang yang melaksanakan kegiatan administrasi kantor. Yang keempat ada manajer, yaitu orang-orang yang memimpin pelaksanaan kerja, menggerakkan para staf, dan mengelola sumber daya kantor. Nah, selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab pegawai non pemerintah atau swasta. Berikut terdapat beberapa tugas dan tanggung jawab personel kantor secara umum. Yang pertama ada bagian keuangan yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan
termasuk mengatur kas masuk dan kas keluar. Yang kedua ada sekretaris, yakni bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan serta membuat surat keluar. Yang ketiga ada penerimaan tamu yang bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu dan orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap kantor, juga melayani telepon keluar dan telepon masuk. Yang keempat ada direktur yang bertugas memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Yang kelima ada administrator yang bertugas mengolah urusan administrasi kantor dan bertanggung jawab terhadap urusan kearsipan dan kepegawaian pada umumnya. Nah, lantas bagaimana sih tahapan-tahapan dalam pengadaan kepegawaian? Nah, tahapan-tahapan pengadaan pegawai swasta. Dalam melakukan pengadaan pegawai swasta, terdapat beberapa hal yang harus diikuti. Di antaranya adalah yakni syarat-syarat pegawai kantor. Terdapat beberapa syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menjadi pegawai kantor. Yang pertama adalah syarat kepribadian. Ini adalah meliputi kesabaran dalam melaksanakan pekerjaan, tentunya adalah rapi saat bekerja, tentunya juga dapat menyimpan rahasia, loyal terhadap perusahaan dan pekerjaan, serta juga tekun dan rajin dalam melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya juga syarat pengetahuan yang biasanya masih diukur dari tingkat pendidikan calon pekerja, seperti halnya ada S1, D4, ataupun diploma 3. Selanjutnya adalah yang ketiga syarat keterampilan, bukti yang akan mengukur keterampilan calon pekerja dalam menjalankan tugasnya, seperti portofolio. Selanjutnya juga sumber pengadaan pegawai. Perusahaan dapat menggunakan dua sumber pengadaan pegawai, yakni yang pertama adalah sumber internal. Ya, sumber internal adalah memindahkan pegawai yang memenuhi spesifikasi pekerjaan. Biasanya contohnya itu seperti pengangkatan jabatan. Selanjutnya juga ada sumber eksternal, yakni adalah penarikan pegawai yang akan mengisi jabatan berasal dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan. Seperti hal sumber eksternal tenaga kerja meliputi yang pertama serikat buruh-buruh, yang kedua pasar tenaga kerja, yang ketiga kantor penempatan tenaga kerja, dan yang keempat adalah referensi karyawan. Nah, selanjutnya bagaimana tahapan dalam pengadaan pegawai swasta. Dalam melakukan pengadaan pegawai terdapat 3 tahapan yang harus diikuti, yakni adalah proses seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan juga masa orientasi. Oke, mari kita ketahui lebih lanjut mengenai proses seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh pegawai yang memenuhi syarat dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut langkah-langkah yang dapat langkah-langkah dalam tahapan seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yakni seleksi yang dengan memeriksa kelengkapan data yang tertulis dalam formulir isian beserta keabsahan lampirannya. Yang kedua adalah tes. Terdapat beberapa tahapan tes yang dilaksanakan dalam proses seleksi. Di antara lain adalah yang pertama tes tertulis, yang kedua ada tes psikologi, yang ketiga ada tes wawancara atau interview, dan yang keempat ada tes kesehatan. Nah, selanjutnya juga terdapat pengumuman hasil seleksi. Ini adalah mengumumkan calon yang telah lolos oleh perusahaan dengan cara memberitahukan secara langsung melalui telepon, surat, ataupun email. Yang ketiga juga terdapat masa orientasi. Nah, masa orientasi yaitu adalah masa di mana pegawai baru ditetapkan penjelasan tentang perusahaan sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan sekaligus mengetahui apa dan bagaimana harus mengerjakan tugasnya. Nah, menurut saya cukup sekian materi mengenai pengadaan PNS maupun pegawai swasta. Terima kasih.